tinggal tersisa 4 pertandingan lagi yang akan menentukan nasib Indonesia apakah lolos ke Piala Dunia atau tidak. Dan 2 laga di antaranya akan dimainkan pada bulan ini, yakni melawan Australia dan Bahrain. Pertandingan yang pastinya sangat penting bagi Indonesia, karena jika mereka mampu meraih hasil maksimal, maka tiket Piala Dunia akan semakin besar untuk didapatkan. Dengan begitu, mimpi untuk bermain di ajang paling bergengsi tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil. Tapi tunggu dulu, jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, mereka harus siap dengan kebijakan dari Donald Trump selaku tuan rumah. Itu terjadi karena Donald Trump mulai ikut campur dengan ajang 4 tahunan tersebut. Lantas, rencana apa yang akan dilakukan oleh Presiden Amerika tersebut? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, saat ini Indonesia terus berbenah sebelum menjalani pertandingan penentuan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Cara yang dilakukan Indonesia adalah dengan mendatangkan pemain keturunan baru. Tak hanya pemain, Indonesia juga mendatangkan para pelatih yang sebagian besar berasal dari Belanda. Harapannya dengan hadirnya mereka, Indonesia bisa lolos ke ajang Piala Dunia tahun depan. Tentu sebuah mimpi yang saat ini akan coba diwujudkan oleh Jaitses dan kawan-kawan, serta seluruh masyarakat Indonesia. Soal lolos ke Piala Dunia, keyakinan ini sudah mulai ditanamkan oleh Mas Hilgers. Dalam interviunya dengan FIFA, pemain berusia 23 tahun itu yakin Indonesia bisa lolos ke ajang Piala Dunia. Keyakinan Hilgers berasal dari kekuatan timnas Indonesia yang jauh lebih berkembang dengan datangnya pelatih dan pemain baru. Saya merasa bahwa skuad Indonesia saat ini selalu memiliki tim yang kuat dan muda yang terus berkembang seiring waktu. Dan dengan pelatih baru kami akan semakin berkembang sebagai pemain. Saya sangat percaya diri. Menurut saya, selain Jepang, kami memiliki pemain yang lebih baik dibandingkan lawan-lawan yang kami hadapi. Saya tidak ingin berkomentar tentang tim lain, tapi saya sangat percaya dengan skuad kami. Ketika saya melihat kualitas kami, saya yakin kami memiliki peluang besar. Kata Mas Hilgers dikutip dari situs resmi FIFA. Indonesia membuat sudut pandang sepak bola dunia berubah. Jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, maka kemungkinan besar mereka akan mengubah sudut pandang di dunia sepak bola. Sudut pandang yang dimaksud adalah ketika tim yang tidak diunggulkan mampu membuat kejutan. Selain itu, dunia sepak bola pasti juga dibuat heran ketika melihat ranking Indonesia. Meski rankingnya di atas 100 besar, tapi soal pemain Indonesia tidak kalah. Bahkan, market value dari tim Garuda masuk ke dalam 7 besar market value termahal di Asia. Kini tampaknya tinggal menunggu waktu soal kelolosan timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia, entah itu tahun depan maupun tahun 2030. Namun yang pasti jika Indonesia lolos, kemungkinan negara-negara lain akan mencoba menirukan cara Indonesia, yakni dengan mendatangkan banyak pemain keturunan. Donald Trump tiba-tiba muncul di balik misi timnas Indonesia. Tahun depan, Piala Dunia akan digelar di 3 negara, yakni Amerika, Kanada, dan Meksiko. Dari 3 negara tersebut yang paling dominan adalah Amerika, karena mereka telah menyiapkan banyak stadion sebagai venue pertandingan.
Kini sebelum ajang Piala Dunia dimulai, Donald Trump tiba-tiba muncul di depan media. Presiden Amerika itu berjanji akan membantu kelancaran Piala Dunia yang akan berlangsung di negaranya. Tapi meski berjanji membantu kelancaran acara Piala Dunia, Trump malah ikut campur dengan ketegangan yang terjadi antara Kanada dan Meksiko. Ketegangan yang dimaksud adalah soal masalah ekonomi hingga politik. Jika begini, maka Trump pastinya memiliki rencana untuk memanfaatkan konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut. Menurut saya itu akan membuat lebih menarik. Ketegangan adalah hal yang baik, itu membuatnya jauh lebih menarik. Kami akan membentuk gugus tugas yang sangat penting untuk keberlangsungan Piala Dunia 2026. Seperti yang Anda ketahui, merupakan acara besar, kata Trump dikutip dari bolasport.com. Deretan negara yang siap jegal Indonesia ke Piala Dunia. Indonesia memang belum pasti lolos ke Piala Dunia, tapi meski begitu peluang untuk lolos ke ajang tersebut kini semakin besar. Hal inilah yang membuat rival dari tim Garuda bersiap untuk melakukan sesuatu supaya Indonesia gagal bermain di Piala Dunia. Dari rival-rival yang tidak suka, semua telah melakukan caranya masing-masing. Yang pertama adalah Bahrain, ketika wakil Timur Tengah tersebut sampai melakukan drama serta berbuat curang kepada Indonesia. Kemudian ada Cina yang beberapa waktu yang lalu berhasil mengerjai Indonesia dengan bermain di stadion yang jaraknya jauh dari pusat kota. Terakhir ada Malaysia, meski tidak ikut serta di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, tapi negeri jiran itu selalu mengusik Indonesia dengan cara mereka sendiri. Contohnya yang baru-baru ini terjadi, ketika ada netizen Malaysia yang menuduh Erick Thohir membeli pemain hingga sindiran media Malaysia yang pamer kekuatan paspor kepada Indonesia. Sebagai fans timnas, mari berdoa saja semoga perjalanan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin lancar. Kini ada ujian yang akan dihadapi oleh tim Garuda. Ujian pertama melawan Australia, sementara ujian kedua melawan Bahrain. Untuk pertandingan melawan Australia, kali ini persiapannya terus dilakukan oleh para pelatih dan pemain. Bahkan ada beberapa pemain yang sudah siap OTW ke Australia, seperti Tom Haye hingga Emil Audero Mulyadi. Jadi itulah cerita soal misi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, Donald Trump tiba-tiba muncul dengan rencana yang pastinya sangat sulit untuk ditebak. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.